Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewa Silatus Zahro dengan NIM A1C3199089 dari Pendidikan Fisika Reguler C 2019 Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan melakukan percobaan mengenai rangkaian RLC seri dan resonansi. Seperti ini tampilannya. Nah, untuk pertama, kita akan membuat rangkaian RL seri. Nah, alat-alat yang dibutuhkan adalah yang pertama ada alternator, lalu ada resistor, lalu ada induktor, setelah itu kapasitor. Untuk membuat rangkaian RL seri, pertama kita ambil alternator, kita letakkan di sini, lalu resistor, setelah itu ada induktor, saya letakkan di sini. Lalu kita hubungkan untuk yang pertama, kita akan mengukur arus dari rangkaian RL ini. Maka dari itu, kita menggunakan AC ampermeter. Kita letakkan di sini. Setelah itu, kita hubungkan. Kita juga menggunakan ground. Kita letakkan di sini. Lalu kita ubah satuan dari ampermeter menjadi miliampere. Lalu ini tetap. Untuk R1 kita menggunakan 1K ohm. Untuk amplitudenya itu 5 volt dan frekuensi yang pertama yaitu 10 kHz. Oke. Nah, selanjutnya selain mengukur arus, kita juga akan mengukur tegangan. Maka dari itu, kita masih tetap menggunakan rangkaian ini. Kita copy. Setelah itu kita paste. Untuk mengukur tegangan, kita tidak menggunakan ampermeter. Jadi ini langsung saja kita sambungkan. Kita menggunakan voltmeter, AC voltmeter.
Kita menggunakan AC voltmeter, lalu kita taruh di sini. Kita sambungkan. Kita taruh juga. Jika kita menggunakan voltmeter, kita tidak hanya memakai satu voltmeter saja, tetapi kita memakai voltmeter di setiap komponennya. Karena ini ada dua komponen, maka kita menggunakan dua voltmeter. Lalu langsung saja kita simulasikan. Nah, nilai yang didapatkan yaitu untuk kuat arusnya itu adalah 3,52 ampere, mikroampere, sedangkan untuk VR yaitu ada 3,52 volt dan untuk VL 0,22 volt. Selanjutnya kita stopkan, lalu kita ubah satuan frekuensi. Kita ubah frekuensinya menjadi 30 kHz. Lalu kita simulasikan kembali. Pada frekuensi 30 kHz kita dapatkan kuat arusnya yaitu 3,47 mikroampere, sedangkan tegangan pada R2-nya 3,47 volt dan tegangan pada L2 yaitu 0,66 volt. Setelah itu kita stopkan, lalu kita ubah lagi menjadi 50 kHz. Lalu kita simulasikan kembali. Nah, pada frekuensi 50 kHz kita dapatkan kuat arusnya yaitu sebesar 3,36 mikroampere, sedangkan tegangan pada R2-nya yaitu 3,36 volt dan tegangan pada L2-nya yaitu 1,07 volt. Selanjutnya kita stopkan lagi. Kita ganti lagi frekuensinya menjadi 100 kHz. Kita ganti frekuensinya menjadi 70 kHz. Langsung saja kita simulasikan lagi. Nah, pada frekuensi 70 Hz, pada frekuensi 70 kHz, kita mendapatkan kuat arusnya yaitu 3,22 mikroampere, sedangkan untuk tegangan pada R2-nya 3,22 volt dan tegangan pada L2-nya 1,44 volt. Lalu kita stopkan lagi. Yang terakhir, kita mengganti dengan 100 kHz. Oke, langsung saja kita simulasikan kembali. Pada frekuensi 100 kHz, kita dapatkan kuat arusnya yaitu 2,97 mikroampere, sedangkan untuk tegangan pada R2-nya pada frekuensi 100 kHz kita dapatkan kuat arusnya yaitu pada tegangan 100 kHz kita dapatkan kuat arusnya yaitu 2,98 mikroampere, sedangkan untuk tegangan R2-nya kita dapatkan 2,98 volt dan tegangan L2-nya
1,90 volt. Nah, setelah itu, kita akan melakukan percobaan mengenai rangkaian RC seri. Kita masih menggunakan rangkaian yang sama, hanya saja seperti namanya yaitu RC. RC itu gabungan dari resistor dan kapasitor. Maka untuk induktornya ini kita ubah, kita hapus. Untuk induktornya kita hapus. Dan kita ganti dengan kapasitor. Di sini. Lalu kita hubungkan. Setelah itu kita menggunakan ground. Jangan lupa. Sama, untuk yang ini juga kita hapus. Kita ganti dengan kapasitor. Lalu kita hubungkan. Setelah itu kita ubah dulu menjadi 100 nanofarad. Ini juga. Lalu langsung saja kita simulasikan. Sebelum kita mensimulasikan, kita ubah juga frekuensinya. Oke, 10 kHz untuk yang pertama, lalu kita simulasikan. Pada frekuensi 10 kHz kita dapatkan kuat arusnya yaitu 3,49 mikroampere. Sedangkan untuk tegangan pada R2-nya kita dapatkan 3,49 volt. Sedangkan untuk tegangan pada C2 kita dapatkan 0,55 volt. Selanjutnya kita stopkan, lalu kita ubah lagi menjadi 30 kHz. Pada frekuensi 30 kHz kita dapatkan kuat arusnya yaitu 3,52 mikroampere, sedangkan pada tegangan R2-nya kita dapatkan 3,52 volt dan tegangan C-nya kita dapatkan 0,18 volt. Lalu kita stopkan dulu. Kita ganti lagi frekuensinya menjadi 50 kHz. Lalu langsung saja kita simulasikan kembali. Frekuensi 50 kHz kita dapatkan kuat arusnya yaitu 3,53 mikroampere, sedangkan untuk tegangan R2-nya kita dapatkan 3,53 volt dan tegangan C2-nya kita dapatkan 0,11 volt. Lalu kita stopkan kembali, kita ubah menjadi 70 kHz. Coba lagi. 70. Lalu kita simulasikan kembali. Untuk tegangan 70 kHz, kita mendapatkan kuat arusnya yaitu 3,53 mikroampere, sedangkan tegangan R2-nya kita mendapatkan 3,53 volt dan tegangan C2-nya kita mendapatkan 0,07 volt. Selanjutnya, yang terakhir,
kita menggunakan frekuensi 100. Lalu kita simulasikan kembali. Pada frekuensi 100 kHz, kita mendapatkan kuat arusnya 3,53 mikroampere, sedangkan tegangan pada R2-nya 3,53 volt dan tegangan pada C2-nya 0,05 volt. Untuk rangkaian selanjutnya, kita akan membuat rangkaian RLC seri. Untuk rangkaian RLC seri, maka kita gabungkan dari ketiga komponennya. Pertama, seperti ini bentuk dari rangkaian RLC seri. Nah, setelah kita ubah semua satuan dan nilai dari tiap komponen, selanjutnya kita langsung saja simulasikan. Nah, nilai yang kita dapatkan pada frekuensi 10 kHz untuk kuat arusnya, yaitu kita dapatkan 3,51 mikroampere, sedangkan untuk tegangan R2-nya 3,51 volt, dan untuk tegangan L2 kita dapatkan 0,22 volt, dan tegangan C2 kita dapatkan 0,55 volt. Selanjutnya kita stop, kita ke frekuensi 30 Hz. Oke, langsung saja kita simulasikan. Pada frekuensi 30 kHz, kita mendapatkan kuat arusnya 3,49 mikroampere, sedangkan tegangan pada R2-nya 3,49 sedangkan pada tegangan R2-nya kita dapatkan 3,49 volt, dan tegangan pada L2-nya 0,67 volt, tegangan C2-nya 0,18 volt. Selanjutnya kita stop. Lalu kita ubah lagi menjadi 50 kHz. Oke. Langsung. Pada frekuensi 50 kHz kita mendapatkan kuat arusnya yaitu 3,39 mikroampere, sedangkan tegangan pada R2-nya 3,39 volt, dan tegangan pada L2-nya 1,08 volt, tegangan pada C2-nya 0,11 volt. Baik, selanjutnya pada frekuensi 70 kHz, kita ganti dulu 70. Lalu kita simulasikan. Pada frekuensi 70 kHz didapatkan kuat arusnya yaitu 3,25 mikroampere, dan tegangan pada R2-nya 3,25 volt, tegangan pada L2-nya 1,45 volt, dan tegangan pada C2-nya 0,07 volt. Selanjutnya kita stopkan. Yang terakhir, kita mengukur pada frekuensi 100 kHz. Lalu kita simulasikan.
Pada frekuensi 100 kHz kita dapatkan kuat arusnya yaitu 3 mikroampere, tegangan pada R2-nya 3 volt, dan tegangan pada L2-nya 1,91 volt, dan tegangan pada C2-nya 0,004 volt. Demikianlah percobaan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat videonya.